passionnya di situ, dia pengen dapat fasilitas terbaik, orang tua ngasih pendidikan terbaik juga, itu konteksnya kalau menurut Abah ya, konteksnya masih konteks kebutuhan, kebutuhan anak. Apa? Tapi kalau misalnya udah ngomongin gengsi, nah itu beda lagi. itu udah cerita. Bukan kebutuhan. Beda cerita. Nah ngomongin gengsi, keinginan. Sebenarnya bisa nggak sih balik lagi ke kejahatan tadi gitu ya? Kejahatan itu bisa, niat jahat gitu ya, bisa muncul karena keinginan atau gengsi yang tidak terpenuhi. Yep. Bisa aja kan? Bisa. Kayak yang paling sering ada di media sekarang tuh kan sebenarnya kejahatan jalanan ya. Kejahatan jalanan apa sih mereka ininya gitu kan? Dreamnya apa sih? Dreamnya kok nggak akan sebanyak orang-orang yang duitnya miliaran sebenarnya. Paling apa? Pengen motor bagus. Ya motor bagus menurut mereka kan beda ya. Ya maksudnya pengen motor, mereka pengen punya kendaraan impiannya, mereka pengen punya HP yang bagus, seperti ya teman-temannya. Enggak, teman-teman sih kalau Abah. Kalau sekarang tuh jadi segala sesuatu tuh diukurnya. Misalnya ngelihat apa ya? Seleb lah bahasanya. Selebgram, influencer katanya. Influencer atau seleb. Maksudnya orang-orang yang mereka sering ikutin gitu di media sosial. Ya mereka bakal punya dreamnya ke sana. Pakai HP, kalau keren tuh pakai HP ini ya. Aduh kalau misalnya keren tuh pakai kendaraan ini gitu kan. Ya hope-nya paling di situ. Tapi kan karena secara finansial mereka nggak mampu, akhirnya apa? Akhirnya itu muncul lah kejahatan-kejahatan. Atau yang paling apa ya? Yang paling mungkin paling sering gitu. Aduh, biar bisa diterima sama teman-temannya. Kan nyari duit, misalnya mereka nyari duit dengan cara-cara kayak gitu kan, melakukan pencurian lah, begal segala macem. Bisa jadi duitnya tuh pakai buat teman-temannya mabok-mabokan, gitu. Masih biar diterima sama lingkungannya. Ya banyak hal sih yang, tapi ujung muaranya apa sih? Muaranya ya karena ekspektasinya makin tinggi, sementara kemampuannya nggak bertambah. Iya. Segitu-gitu aja. Akhirnya jalan pintas. Nah kejahatan tuh biasanya itu. Nah di kita tuh masih banyak yang seperti itu. Jadi kalau misalnya bagaimana jika tidak ada kejahatan di dunia ini, artinya di dunia ini tuh sudah tidak ada mindset pola pikir yang seperti itu dong. Ya butuh waktu. Abah langsung jawab aja ya. Kalau menurut Abah sih, kalau pandangan Abah terhadap kejahatan kebaikan, menurut Abah tuh manusia tuh selalu berusaha untuk menghilangkan kejahatan dari dulu. Dari zaman dulu tuh manusia tuh berusaha. Ya makanya ada hukum kan. Akhirnya muncul kan hukum bahkan dari kitab suci gitu kan, yang kita yakini gitu. Semuanya arahnya ke sana. Kejahatan memerangi kejahatan. Betul. Endingnya apa? Menghilangkan kan? Biar apa yang tersisa itu kebaikan. Ya tapi ya kalau ngomongin waktu, kalau Abah mau menurut Abah ya, menurut Abah tuh karena Abah orangnya optimis. Abah tuh optimis sih terhadap hal apa yang satu ini gitu kan. Keniscayaan menurut Abah tuh kejahatan tuh suatu saat akan hilang, tapi entah kapan. Ya bisa jadi ribuan tahun lagi, bisa jadi mungkin ada percepatan, bisa jadi kita ngelihat manusia juga sekarang lebih cepat kan, pertumbuhan teknologi segala macam, mungkin nanti bisa lebih cepat lagi, bisa jadi lebih lama. Tapi satu saat pasti manusia akan menemukan satu titik ya benar-benar kejahatan itu nggak ada secara sempurna akan hilang gitu. Ya berarti hidupnya akan ya tenang, aman, nyaman. Kita nyimpen kendaraan ya, motor, mobil di luar pagar gitu ya, di halaman rumah juga nggak akan ada yang ngambil gitu kan ya. Atau misalnya barang kita tertinggal
handphone atau Kita udah dompet atau apa, nggak akan khawatir gitu. Mungkin udah distribusinya udah seimbang. Gap apa ya, dalam segala hal gitu ya. Gap sosial, gap ekonomi, semuanya apa sih namanya, kesenjangan. Kesenjangannya juga udah mulai tipis mungkin. Ya nanti nggak akan ada lagi. Secara ekonomi udah stabil semuanya. Betul. Secara sosial semuanya juga udah punya konsep yang sama. Secara mungkin ide tentang kemanusiaannya juga udah sama. Secara intelektual otomatis bakal ngikut. Iya. Mama percaya deh rumusnya, makin apa ya? Kalau Abah percaya ya, itu yang Abah percaya. Tapi Mama boleh percaya boleh enggak. Apa tuh? Makin dekat kita sama kebaikan, makin dekat kita sama kebaikan, makin aman. Kita makin ngerasa aman. Kita makin ngerasa selamat. Akhirnya apa? Akhirnya ya kita punya kecerdasan di situ. Betul. Kalau kita ngomongin pendidikan mana yang terbaik, misalnya, atau misalnya IQ rata-rata, ngomongin IQ rata-rata, negara mana yang IQ rata-ratanya tuh paling tinggi segala macam, pasti kita bakal ngeliat ada faktor-faktor itu yang sudah selesai, atau bukan sudah selesai sih, udah berkurang gitu kan. Kayak tingkat kejahatannya rendah, terus korupsinya juga enggak. Ya kejahatan rendah berarti kan mungkin yang besarnya yang extraordinary yang gitu-gitu lainnya mungkin udah nggak ada ya. Yang ecek-eceknya juga udah nggak ada. Iya. Ya seperti itulah. Iya sih, benar kalau yang kayak gitu. Kalau udah ada di level itu ya pasti yang misalnya kejahatan gedenya nggak akan mungkin terjadi. Orang udah hidup damai, udah enak, udah saling istilahnya mah satu sama lainnya gitu ya, udah bisa saling ngerti apa segala macam kayak gitu. Ya yang jadi PR-nya kan kalau gimana caranya nih yang satu apa ya, kalau kita ngomongin wilayah kekuasaan yang besar gitu kayak di Indonesia gitu 250 juta jiwa. Wah, gimana? Kurang lebih. PR buat kita semua sih sebenarnya. Bukan cuma buat pemerintah. Nggak mau apa ya, kayak muluk-muluk juga sih. Butuh waktu ujung-ujungnya. Pasti butuh waktu. Butuh waktu untuk kita tuh sampai ke yang ideal gitu kan. Jadi ada waktunya gitu. Semuanya tuh bisa terwujud gitu. Nilai-nilai kebaikan segala macam yang diimpikan gitu kan sama semua manusia sih sebenarnya. Betul. Bukan cuma orang Indonesia, semuanya juga pengen sejahtera. Pengen sejahtera, pengen hidup nyaman, enak, bahagia, aman gitu kan. Nggak takut gitu, nggak takut kelaparan, nggak takut ada barang yang hilang. Selama masih ada kesenjangan pasti bakal ada kejahatan. Pasti. Ya orang bakal iri lah, gapnya jauh banget soalnya. Sekarang tuh kalau apalagi yang di India tuh kan ada orang terkaya apa gitu, itu dia bikin apa ya, tempat tinggal gitu, nilainya bisa miliaran dolar, dikelilingi sama daerah yang kumuh. Iya. Itu gap. Jangan berharap nggak akan ada kejahatan. Itu gapnya tinggi banget. Jauh banget. Oh, jangan iri dong, kerja dong, yang nggak kayak gitu juga. Ya karena apa ya? Karena dunianya nggak adil buat mereka. Buat mereka, betul. Dunianya nggak adil buat mereka, ya mereka bakal cari cara untuk mengejar. Karena udah ada dreamnya, bayangin loh, mah di satu tempat, misalnya di satu tempat yang apa kayak
kalau kita analogiin gitu, lumpur gitu kan, kotoran segala macam, tiba-tiba di tengah ada telur emas atau misalnya ada permata gitu, ada berlian, gimana itu bakal jadi dream